Ibu boleh perkenalkan siapa dan peran Ibu dalam kelompok KKN satu ini sebagai apa? Saya Rita Komala Dewi. Major saya, basic saya kan di marketing ya, manajemen pemasaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Peran saya di DP ini adalah dosen pembina lapangan. Jadi tema besar di dalam KKN ini sebetulnya karena terdiri dari berbagai kelompok. Tema besar saya, topik saya itu adalah digital marketing. Karena memang di era sekarang bisnis itu tanpa digital seperti kita tidak menginjak bumi, ya. Karena semua masyarakat mendalami itu dan itu menjadi fasilitas yang paling baik ya. Karena mendunia, jadi seolah dunia itu datar gitu. Nah digital itu tidak ada batas. Untuk kegiatan tahun ini kita punya satu tambahan kegiatan yang menjadi kolaborasi antara program desa dengan program mahasiswa, yaitu yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, khususnya bagaimana kita bisa mengelola sampah dengan baik. Dan alhamdulillah juga ini secara umum ini bisa terwujud. Target-target yang kita coba arahkan gitu kan itu bisa tercapai dengan baik. Salah satunya dengan bagaimana kita memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, kemudian juga pengadaan sarana-sarana untuk pembuangan sampah berupa tempat-tempat pembuangan sampah yang cukup estetik juga, sehingga itu nampaknya bisa turut menunjang juga dengan konsep-konsep desa wisata yang ada di sini. Saya yakin karena kesadaran di masyarakat itu adalah juga berbisnis, mereka juga berpikir jauh. Kita bisa mengimplementasikan aspek-aspek digital itu di masyarakat dengan untuk hal yang paling sederhana, ya, menggunakan gadget gitu ya. Jadi berbisnis bisa dilakukan melalui itu. Program yang kalian buat itu sangat bagus ya, mulai dari pendampingan, e-commerce dan juga seminar tadi ya, dimana semuanya bisa memberdayakan ya, bisa mengajak warga terutama ya untuk terlibat dalam kegiatan ini, dan yang penting adalah bisa bermanfaat bagi mereka. Kan program pendampingan itu adalah sekelompok atau individu yang tugasnya mengajarkan atau memberikan pengetahuan informasi kepada peserta yang akan ikut pendampingan. Pendampingannya ini berupa pelatihan edit video dan desain grafis. Tujuan pendampingan ini adalah untuk peserta dapat belajar mengenai bagaimana cara menggunakan edit video dan desain grafis, sehingga ketika mereka sudah belajar dan mengetahui akan edit video dan desain grafis, mereka dapat mengaplikasikannya di rumah mereka, di sekolah mereka, ataupun di desa wisata Saung Ciberean. E-commerce yang dimaksud di sini merupakan program atau subkelompok dari kelompok besar kami, kelompok 01 tentang manajemen pemasaran digital. Sesuai dengan namanya, e-commerce sendiri akan banyak bersentuhan dengan bagaimana kemudian memasarkan produk yang baik, dan tugas-tugas kami diantaranya meremake produk yang sudah ada, konten-kontennya, kemudian termasuk di dalamnya ada editing video, editing konten maksud saya, dan memastikan online shop yang ada dan dikelola oleh BUMDes Desa Sukalaksana bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Jadi untuk seminar kali ini kita mengusung tema strategi pemasaran di era digital. Nah, di mana seminar ini juga akan diisi oleh dua pemateri yang merupakan expert di bidangnya. Pemateri yang pertama itu ada Kang Akbar. Dia akan membawakan materi mengenai e-commerce. Berkaitan dengan teknis-teknis yang ada di e-commerce, seperti bagaimana cara daftar di e-commerce, kemudian cara memanfaatkan fitur-fitur yang ada di e-commerce, dan bagaimana cara survive atau bersaing dengan yang lain di e-commerce pada era digital ini. Kemudian pemateri kedua itu ada Teh Dinda, yang dimana Teh Dinda akan membawakan materi mengenai bagaimana cara meningkatkan engagement sosial media, atau bagaimana cara memanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan sosial media sebagai sarana untuk pemasaran digital. Nah, setelah pematerian itu akan ada awarding, yang dimana output dari peserta pendampingan itu akan dilombakan pada seminar ini.
untuk video yang lebih menarik dan lebih kreatif itu akan mendapatkan hadiah dari panitia. Oke, jadi singkatnya program Eco Village ini merupakan program yang ditujukan untuk menciptakan sebuah desa yang ramah lingkungan. Dalam melaksanakan program Eco Village di kedua RW tersebut, kami merancang dua hal. Hal yang pertama adalah pembuatan tong sampah dari bambu bekas dan juga pengadaan sosialisasi yang berisikan peraturan yang berlandaskan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup, sehingga nantinya masyarakat itu disiplin dan tidak membuang sampah sembarangan, serta adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu, Eco Village ini kami rancang untuk memberdayakan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Perasaan ibu ya senang bertemu sama adik-adik sekalian gitu. Dan alhamdulillah ibu bertambah ilmunya dari adik-adik seperti pengolahan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak, terus dimilah-milah sampah gitu, organik sama organik. Ya alhamdulillah bertambah gitu wawasan ibu sama masyarakat ini sini. Mudah-mudahan ya kedepannya lebih baik lagi gitu dalam penanggulangan sampah di RW 07. Tanggapan saya terhadap kinerja dari kelompok 1 mengenai e-commerce ini udah sangat memuaskan, di mana mahasiswa sudah bisa menghandle atau mengelola platform e-commerce ini dengan baik, sudah melakukan strategi pemasaran yang baik juga, di mana hasilnya juga sudah positif dalam meningkatkan pemasaran. Kakak-kakak pendamping ini sangat baik, ramah juga, jadi belajarnya juga nyantai, nyaman, tapi yang pasti ilmunya juga dapat. Dari awalnya saya tidak tahu cara ngedit aplikasi CapCut dan Canva, sekarang saya sudah mulai mendalaminya dan banyak mendapat ilmu dari kakak-kakak pendamping. Sedikit mungkin mengomentari tentang KKN Unpad tahun ini 2024 di Desa Sukalaksana, Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut. Bukan berarti KKN sebelumnya tidak ada sesuatu yang hebat, tetapi mungkin KKN yang tahun sekarang yang 2024 ini is the best gitu kan. Is the best. Ini sesuai dengan harapan kami di Desa Sukalaksana. Jadi kita tidak sia-sia lah, dari awal kita diskusi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang memang sangat dibutuhkan untuk saat ini berhubungan dengan perkembangan desa. Kami yang sekarang desanya desa mandiri, itu apa sih yang sangat dibutuhkan. Tetapi terus terang saja kami selaku kepala desa mendapatkan sesuatu hal yang banyak sekali, menyangkut apa saja, apalagi menyangkut bagaimana cara pemasaran melalui digital. Ini memang bukan awam sih sebetulnya, tetapi kita ya mendapatkan lebih banyak lagi lah tentang pemasaran melalui digital gitu kan. Nah, kesan-kesannya yang pasti tadi kooperatif, ya, mudah bekerja sama, cepat menangkap apa yang saya inginkan, apa yang kita maksud, dan dapat diimplementasikan. Nah, yang penting, yang terakhir adalah lucu-lucu. Ya, lucu-lucu itu masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, punya keunikan, dan kita mempunyai gaya komunikasi yang berbeda ya, tentunya karena saya juga punya mahasiswa banyak, jadi saya mulai bisa menilai, bisa memahami karakter masing-masing dan bagaimana cara pendekatan kepada masing-masing. Karena kita sering berkoordinasi hampir setiap minggu ya. Setiap minggu kita koordinasi, saya memantau sampai mana pekerjaannya, tugasnya, dan itu bisa dilaksanakan. Telah dilaksanakan dengan baik. Pesan-pesan ibu untuk adik-adik sekalian, terima kasih udah berkunjung ke rumah ibu. Terus alhamdulillah ibu jadi bertambah keluarga gitu, adik-adik seperti anak ibu sendiri. Alhamdulillah jadi teratur gitu. Semoga adik-adik semua sukses, sehat selalu. Mudah-mudahan harapan kami selama ada di sini ini bisa menjadi sebuah pengalaman berharga, menjadi satu modal, juga menjadi kesan-kesan tersendiri yang nanti bisa memotivasi, menginspirasi adik-adik untuk bisa terjun di masyarakat lebih jauh lagi ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di Unpad.
Oke, kalau misal kita ngomongin kesan-pesan, tentunya agak sedikit ini yang menguras air mata karena dalam pembuatan video ini udah di minggu terakhir kita KKN di desa ini. Jadi kesan-pesannya yang awalnya kita nggak saling kenal, 1 bulan ini kita bisa menjadi saling kenal. Lalu dari aku pribadi juga mendapatkan teman-teman yang berbeda latar belakang, ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa gitu-gitu. Jadi sangat terharu gitu ya. Dan juga harapannya kita setelah KKN ini dapat kembali kumpul lagi gitu dan juga bersama-sama bareng nantinya. Dan juga diharapkan program yang kami rancang di desa ini dapat berjalan dengan baik, sehingga nantinya setelah kami udah sukses, kami akan mengunjungi desa ini lagi gitu.